Hai semuanya, selamat datang di channel Yurk Express. Kita akan mengeksplorasi sebuah bangunan yang dulunya dipakai sebagai kos-kosan, kos karyawan, terletak di tengah kota. Namun kos ini sudah sekian lama terbengkalai dan kita nanti akan melihat kondisi kos terbengkalai. Pastikan kalian menyimak video ini. Baiklah, kita mulai ya. Eksplorasi di sebuah bangunan yang dulunya kemungkinan ya diperkirakan dipakai sebagai kos-kosan. Nah, kita sudah berada di bagian depan ini. Oh, wow, ada satu hal unik yang saya temukan di depan ini. Jadi saya menemukan ini kayak semacam ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh ini saya nggak tahu apakah dipakai untuk perayaan hari nyepi atau takbiran ya. Saya, tapi bentuknya seperti ini adalah apa ini? Kayak kerbau gitu, tapi warnanya hitam. Dan bentuknya seperti orang ya. Lalu ada hal lain yang saya temukan ini apa ya? Seperti kepala ya, kepala naga. Nah, kemungkinan dulu pernah dipakai sebagai untuk pawai, pawai karnaval gitu. Nah, ini adalah bagian paling bawah teman-teman, seperti ini. Dan kita lihat ya, ini adalah termasuk luas ya. Ini adalah tempat parkir ya, tempat parkir di mana di sini bisa menampung banyak kendaraan karena terbilang luas. Ya. Lalu di atasnya ini kita lihat ya, kita tengok dari bawah. Wow, jadi ternyata ada beberapa lantai teman-teman. Kita lihat ada satu, dua. Jadi termasuk lantai ini ada tiga. Lalu di pojokan sana itu sepertinya ada kayak semacam basement. Dan di bagian tengah ada tangga. Nah, kita lihat dulu di bagian bawah dulu seperti ini kondisinya. Dan sepertinya tembok-temboknya itu sudah sangat kotor sekali karena dipenuhi coretan, menjadi korban vandalisme. Kita tengok dulu ruangan di bagian paling pojok ini. Ada satu kamar. Wah, apa ini? Di bagian paling belakang ini ada kayak gang lorong sempit ya. Nah, sepertinya nggak banyak hal yang kita temukan selain ogoh-ogoh tadi tuh. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian yang lain. Oh, jadi ini ada tangga yang menuju ke bawah ruangan, tapi sepertinya tertutup. Di sini banyak sekali ditemukan sampah. By the way, tempat ini tuh berada di pinggir jalan, jadi memang ramai, walaupun nggak terlalu besar ya jalannya itu, tapi banyak sekali kendaraan. Wow, kita lihat. Astaga. Jadi tadi itu kita nggak bisa melihat bagian bawah, nggak bisa masuk ya, tapi kita bisa menengok dari sini. Cuman nggak begitu kelihatan karena tertutupi oleh bangunan ini, tembok. Nah, selanjutnya kita akan naik ya, langsung naik menuju ke atas melewati tangga ini, tangga yang nggak terlalu besar. Nah, ini adalah sebuah kos-kosan ya. Kos-kosan yang diperuntukkan untuk karyawan atau mungkin pelajar ya, pelajar mahasiswa juga bisa juga mungkin. Tapi kondisinya seperti ini, jadi memang nggak bisa dihuni dan nggak layak untuk ditempati. Wow, ternyata tangga ini menghubungkan antara lantai satu dengan yang lain, dan seperti hanya di bawah itu ada coretan-coretan. Nah, kita akan lihat ya, masuk lebih dalam lagi. Wah, kotor sekali nih lantainya.
berdebu, dan bangunannya itu sebenarnya masih bagus dan terlihat modern. Cuman tempat ini sepertinya belum pernah dipakai, tapi sudah terbengkalai. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dirawat dan diperbaiki masih bisa difungsikan ya sebenarnya. Nah, di area sini ya kita lihat ada ruangan. Ini adalah space yang tadi kita lihat dari bawah itu. Jadi di sini tuh ada lorong, lalu ada pagar ya, pagar di mana space ini membuat sirkulasi cahaya lebih bagus dan lebih terang ya, karena walaupun sekarang tuh kondisi rumah ini tanpa lampu, tapi tetap masih kelihatan terang. Nah, dari sini kita bisa melihat bagian bawah ya. Di situ tempat parkirnya luas sekali. Dan beberapa kamar tadi sudah saya lihat. Tapi yang di lantai ini belum ya. Salah satunya adalah ini. Ini adalah ruangan paling pojok. Kita coba lihat ya. Sudah sudah sangat lembab tempatnya ya, sepertinya kelihatan itu tembok-temboknya sudah mengelupas dan baunya nggak enak ya di sini. Nah, di lantai ini kita bisa melihat terhubung dari dengan jalan yang ada di depan itu. Jadi ini adalah ruangan paling pojok, paling mepet dengan jalan. By the way, tempat ini tuh lokasinya berada di Yogyakarta, teman-teman. Jadi kalian tuh pasti tahu ya bahwa Yogyakarta itu merupakan kota mahasiswa dan juga kota pelajar. Selain itu banyak pula orang luar ya, orang luar Jogja yang tinggal di sini karena berbagai macam keperluan, seperti misalnya bekerja atau sedang tugas di sini. Nah, mereka biasanya mencari tempat penginapan atau kos-kosan ya. Kos-kosan itu juga macam-macam ya, kita bisa ngekos itu harian, bulanan, atau bisa juga tahunan ya. Banyak sekali burung. Ngeri. Ya ampun. Astaga, bismillah. Tapi di sini satu area paling menurut saya serem, teman-teman, karena ini nggak tahu kenapa tapi saya merinding juga nih. Di siang hari padahal. Memang keadaannya seperti ini. Nah, kamar-kamarnya itu kebanyakan kondisinya terkunci, cuman ada beberapa satu dua tadi yang sudah terbuka. Nah, kita lihat. Oh my god. Di sini tuh memang parah sekali hawanya. Auranya nggak enak. Nah, di pojokan itu ada satu kamar. Kondisinya terbuka. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, ini sebenarnya kalau tadi saya lihat ya, termasuk bagus juga ini kos-kosannya. Jadi seperti ini, kamarnya juga luas. Ya, cukup lah ya kalau buat kos-kosan. Sekitar berapa ya ini? 3 kali 2 meter. Kalau nggak salah. Nah, di samping itu ada masjid ya, teman-teman. Nah, mungkin kehadiran masjid itu cukup membuat ini mungkin mengurangi aura negatif ya. Karena kalau masjid sedang pengajian atau sholat 5 waktu ya, itu kan ada suara-suara orang yang menyebutkan ayat-ayat Tuhan. Nah,
ini ternyata ya tadi di sebelah sana tuh kita lihat ada tangga, dan di sisi yang sebelah ini juga ada tangga. Jadi tangganya itu ada di kiri dan kanan, dan itu bisa mengurangi ini ya, mengurangi biar nggak sumpek juga sih. Kalau misalnya tangganya cuma satu, mungkin kalau keluar masuk itu mungkin agak merepotkan. Saya belum tahu ya apakah ini lantai paling atas, tapi kayaknya masih ada lantai lagi. Cuman kalau dari bawah itu cuma ada 3 lantai. Nah, sementara ini masih ada 1 lantai lagi ya. Ada tangga ya untuk menuju ke lantai berikutnya. Oh, kita langsung saja melihat lorong ini, lorong-lorong gelap, gulita, dan misterius. Ini adalah kabel-kabel biasanya buat AC ya kalau nggak salah. Nah, kalau menurut saya sih paling bagus yang di paling depan tadi yang mepet dengan jalan. Cuman masalahnya kalau di situ mungkin agak bising juga. Cuman kalau di dalam ini atau mungkin di sini ya di tengah-tengah ini cukup bagus juga sih kalau menurut saya. Jadi karena ini ada ventilasi di tengah itu dan nggak terlalu mepet ya temboknya itu, jadi nggak sumpek. Soalnya kalau terlalu sumpek, terlalu mepet dengan tembok itu bikin mungkin kalau kita ngeliat keluar tuh kayak suasananya nggak enak, depressing gitu. Tapi kalau misalnya ada cahaya itu lebih bagus hawanya. Nah ini memang kayaknya bagian paling atas dari kamar-kamar. Itu siapa nih yang gambar ini? Jadi memang tempat ini sudah menjadi korban dari graffiti. Mungkin karena mencari tembok itu susah, jadi orang mencoret-coret tembok di properti orang lain. Dan kita lihat ini adalah kamar terakhir, maksudnya lantai terakhir, lantai paling atas ya. Nah di sini tuh sangat strategis ya teman-teman lokasinya, karena kalian lihat di depan saya itu adalah sebuah kampus terkenal, kampus negeri di Yogyakarta. Ya memang kalau salah satu pertimbangan orang menginap ya atau mencari kos, aduh, wah, burung-burungnya itu bikin kaget. Salah satu pertimbangan orang ngekos itu adalah lokasi ya. Lokasinya yang jelas pengennya strategis, mudah dijangkau. Dan kalau melihat lokasinya ini bagus sih. Nah ini bahaya juga ya, ini apa, seperti ini belum ada pagarnya, jadi kalau pleset ini bahaya sekali, bisa jatuh ke bawah. Ini adalah lantai paling atas di mana ada kamar-kamarnya ya. Kamarnya saya nggak tahu, mungkin banyak sekali sih, mungkin belasan atau mungkin puluhan ya kata. Tapi memang sekarang kondisinya seperti ini, sudah diambil alih oleh burung ya, burung sriti yang menghuni tempat ini. Dan beberapa bagian sudah hancur, pertama bagian atasnya ya. Ethernet jangan melihat tangga ini tapi belum naik ke atas seperti ini. Ini lantai 3 ya. Nah kita akan cari tahu ya ada apakah di lantai paling atas ini. Jadi ternyata masih ada lantai lagi teman-teman. Wow, kemungkinan ini adalah rooftop ya, rooftop, karena di depan tuh saya melihat ada ini genteng. Oh iya memang benar, jadi seperti ini. Ini kita langsung berada di rooftop teman-teman. Wow, ini kalau di sini tuh ya keren juga ya sih teman-teman, kalau
Misalnya kita ingin menjemur pakaian ya, mungkin ya bisa dipakai untuk menjemur pakaian, dan terbilang luas juga untuk ukuran kos-kosan. Jadi di sana itu orang bisa jalan ya, misalnya bosan di kamar ya, bisa juga sih kalau buat tempat nongkrong gitu. Apalagi kalau orang kos-kosan ya, biasanya gampang bosan di kamar, suntuk. Nah, ini ada beberapa objek vital lainnya termasuk apartemen. Apartemen dan gedung-gedung kampus perkantoran juga banyak di sini. Ternyata setelah saya eksplorasi, di lantai paling atas adalah rooftop. Rooftop ini memang nggak ada kamar, berbeda dengan lantai-lantai yang ada di bawahnya. Nah, kita sambil turun ya. Cuman ada genteng dan kemungkinan juga bisa dipakai untuk menjemur pakaian. Karena di sini ada akses berupa tangga ya. Kalau mau menjemur pakaian di pojokan sini. Dan tangga yang untuk menuju ke lantai rooftop di sini. Kita akan turun. Oke guys, kita sudah sampai di akhir video. Sama-sama ya, tadi kita sudah eksplorasi kos karyawan terbengkalai yang kalau tadi kita lihat sama-sama termasuk bagus sih sebenarnya, cuman kondisinya memang tidak terawat dan temannya juga strategis ya, mungkin yang bikin kos-kosan ini sebenarnya punya nilai jual. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Dukung terus channel Jurbex Plus dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa pula berikan like, komentar, dan bagikan share videonya ke saudara, kerabat, atau kenalan ya.